Halo teman-teman semua, nama saya Leona Christine dan kali ini kita akan memulai pembelajaran kita. Nah, sebelumnya saya di sini berperan sebagai pendamping yang akan mendampingi teman-teman sekalian. Sebelumnya, setelah saya menjelaskan siapa diri saya, kiranya boleh teman-teman sekalian memperkenalkan diri Anda sekalian. Silahkan. Halo, perkenalkan nama saya Damiana Yasinta Ambu, biasa disapa Mian. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anastasia, biasa dipanggil Anas atau Tasya. Nah, terima kasih atas perkenalan dirinya, Damian dan Anastasia. Nah, untuk pembelajaran kali ini, ada baiknya kita membuka pembelajaran dengan berdoa bersama. Boleh salah satu dari teman kita membuka pelajaran dengan berdoa, silakan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami haturkan kehadapan hadirat-Mu atas begitu banyak berkat, kasih, dan cinta-Mu. Tuhan, pada hari ini kami anak-anak-Mu akan melanjutkan pembelajaran, dan akan memulai pembelajaran, serta dari awal pembelajaran hingga pada akhirnya. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Santo dan Santa, pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Damian sudah memimpin doa kita. Sama-sama. Nah, selanjutnya, teman-teman sekalian, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini yang berjudul atau yang memiliki tema yaitu Maria dalam Sejarah Keselamatan. Sebelumnya nih, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, Maria bersama dengan Roh Kudus selalu hadir di tengah-tengah umat dan bergabung bersama para murid dalam doa mohon akan datangnya Roh Kudus. Nah, dan dengan demikian memungkinkan ledakan perutusan yang terjadi pada hari Pentakosta. Sebelumnya nih, teman-teman semua, ada yang tahu apa itu Pentakosta? Turunnya Roh Kudus atas para rasul. Oke, terima kasih atas jawabannya. Nah, dan dengan demikian Maria adalah Bunda Gereja yang mewartakan Injil, dan tanpa dia kita tak pernah dapat sungguh-sungguh memahami jiwa evangelisasi yang baru. Nah, selanjutnya, apa arti Maria bagi kita hari ini? Bagaimana kita dapat merasakan kehadiran Maria dalam kegiatan kita sehari-hari untuk hari ini? Kira-kira teman-teman boleh memberikan tanggapannya. Maria adalah Bunda Penolong, Bunda Gereja untuk seluruh umat yang percaya kepadanya. Kalau menurut saya Maria, setiap kali mendengar kata Maria itu saya teringat dengan ibu saya. Jadi setiap kali saya bangun, ketika saya mengingat ibu saya bisa mengingat Maria. Terima kasih. Baik, terima kasih atas responnya teman-teman sekalian. Nah, Santa Perawan Maria ini memiliki tempat penting dalam kehidupan setiap orang Kristiani. Contohnya seperti kita ya. Nah, dia menemani Yesus dari pembuahannya di dalam rahimnya sampai dengan kematiannya di kayu salib. Dengan melakukan itu, dia mengikuti Yesus dengan cara yang amat sangat sempurna. Nah, karena itu kita sebagai orang Kristen yang memiliki tugas untuk mengikuti Yesus dapat meneladani Maria, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana cara mengikuti Yesus dengan sempurna. Nah, oleh karena itu, agar kita lebih paham tentang bagaimana peran Maria, nah setelahnya saya akan memberikan satu video singkat agar teman-teman sekalian dapat lebih mengerti tentang peran Maria. Nah, saya harap teman-teman dapat mencermati dan memperhatikan video yang saya berikan berikut ini. Terima kasih. Mengapa kita menghormati Bunda Maria? Jawabannya sederhana, karena Maria layak untuk kita hormati. Mengapa demikian? Karena ada 5M peran dari Bunda Maria. Dan kita akan membahas satu persatu dari 5M tersebut. Yang pertama, M-nya adalah Maria sebagai mother. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Maria adalah bunda dari Yesus Kristus. Bahwa Maria pada saat ia masih gadis dan ketika ia masih perawan, malaikat Gabriel datang mengunjunginya dan menyampaikan salam kepadanya.
Salam hai engkau yang diberkati, engkau akan mengandung oleh karena Roh Kudus. Dan di saat itulah Maria yang adalah seorang gadis perawan murni mengandung seorang putra yang kemudian diberi nama Yesus. Lalu peran yang kedua, M yang kedua, Maria adalah mediatrix. Artinya Maria adalah perantara. Sebagaimana Bapak Ibu dan Saudara sekalian juga ketahui pula bahwa Maria berada dalam sebuah posisi dan peran yang sangat penting ketika kisah perjamuan perkawinan di Kana. Ketika Yesus melakukan mukjizat pertama kalinya, itu semua salah satunya adalah karena peran dari Bunda Maria. Sebagaimana kita ketahui, para pelayan ketika itu datang kepada Bunda Maria dan katakan, "Ibu, kami sudah kehabisan anggur." Dan ketika itu pula Maria mendatangi Yesus dan mengatakan, "Yesus putraku, mereka kehabisan anggur." Adalah M yang ketiga, yaitu Maria sebagai member atau anggota. Sejak kemudian Maria mengandung dan melahirkan Yesus, itu Maria masuk dalam sebuah penyelenggaraan ilahi, dalam sebuah kerajaan Allah. Demikian juga ketika diteguhkan melalui Pentakosta, turunnya Roh Kudus atas para rasul, di mana kemudian Maria bersama dengan para rasul bersekutu dan berdoa bersama menantikan Roh Kudus. Dan pada hari Pentakosta, gereja lahir. Di sanalah kemudian Maria bersama dengan para rasul ini adalah anggota dari kerajaan Allah, anggota dari gereja. Sebagaimana kita semua pula ketika kemudian kita dibaptis, kita menjadi anggota dari kerajaan Allah. Keempat adalah Maria sebagai model atau teladan di dalam hidup kita. Teladan dalam hal apa? Teladan dalam hal iman, teladan dalam hal kebajikan, teladan dalam hal ketaatan, kesetiaan, kasih, kerendahan hati, dan juga kepercayaan serta penyerahan penuh pada setiap penyelenggaraan ilahi. Dan M yang kelima adalah Maria sebagai messenger. Apa itu messenger? Messenger adalah pembawa pesan. Sebagaimana Maria pertama kali menerima pesan dari malaikat Gabriel, demikian pula kemudian Maria ini membawa pesan kepada dunia bahwa, "Hai umat Allah yang dikasihi, telah datang juru selamatmu yang telah terkandung di dalam rahimku, dan sebentar lagi juru selamat ini akan lahir sebagai manusia dan menebus dosa-dosamu." Nah, setelah memperhatikan video yang telah ditayangkan tadi, saya harap teman-teman memperhatikan semua ya. Nah, kita dapat tahu bahwa Maria secara umum memiliki 5 peran, yaitu Maria sebagai ibunda gereja, lalu Maria sebagai media perantara doa, kemudian Maria sebagai anggota kerajaan Allah, lalu Maria sebagai teladan iman, dan Maria sebagai pembawa pesan. Nah, untuk dapat lebih menggali lebih dalam tentang peran Maria dalam sejarah keselamatan, nah, saya sudah membagikan nih kepada teman-teman ya. Saya harap teman-teman sudah membaca semua tentang modul membaca peran Maria dalam Perjanjian Baru. Nah, sebelumnya, kenapa harus dari Perjanjian Baru? Nah, kenapa harus memilih dari Perjanjian Baru? Karena melalui Perjanjian Baru ini, kita dapat mengenal lebih tentang Maria. Kita tidak perlu harus mencari sumber yang lainnya, karena dari Perjanjian Baru sendiri sudah terdapat ya. Nah, ketika kita melihat Perjanjian Baru untuk menyelidiki apa yang dikatakan tentang Maria, sungguh luar biasa bahwa dari 27 buku dalam Perjanjian Baru, hanya ada 4 yang membahas tentang Maria, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Kisah Para Rasul. Nah, kemudian dari Santo Paulus dalam suratnya kepada Galatia menyebutkan Maria sekali secara tidak langsung, yaitu dari Galatia 4 ayat 4. Selain itu, kitab Wahyu juga menggambarkan seorang wanita berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya yang melahirkan seorang anak, dikutip dari Wahyu 12 ayat 1 sampai 17. Nah, kemudian ada beberapa perbedaan pendapat tentang siapa wanita ini. Sementara sebagian ulama agama Islam berpendapat bahwa wanita itu adalah Maryam. Yang lain mengatakan bahwa wanita itu mewakili gereja, dan juga
kita dalam pembelajaran ini, kita akan membahas tentang dalam 4 Injil ini, dari Kisah Para Rasul, lalu surat Santo Paulus kepada jemaat di Galatia, dan juga kitab Wahyu dalam urutan kronologis. Nah, karena surat-surat Santo Paulus adalah dokumen tertulis yang paling awal, kita mulai dengan surat kepada jemaat di Galatia. Setelah saya membagikan modul-modul sebelumnya, saya harap teman-teman sudah membaca dan mengerti ya. Nah, sekiranya saya dapat meminta bantuan dari teman-teman sekalian untuk dapat menjelaskan peran Maria dalam Perjanjian Baru, yang pertama yaitu dari Galatia. Silakan Anastasia. Oke, saya akan mencoba untuk menjelaskan surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Dari surat Paulus ini, Santo Paulus tidak memberikan rincian tentang siapa wanita yang dimaksud dalam ungkapan lahir dari seorang wanita. Sebenarnya ungkapan dari lahir dari seorang wanita ini, Santo Paulus ingin menjelaskan bahwa itu adalah ekspresi orang Yahudi yang sering digunakan untuk menunjukkan kondisi manusiawi. Ketika Paulus mengatakan bahwa Yesus itu lahir dari seorang wanita, tampaknya Paulus ingin menyatakan bahwa Yesus berbagi kondisi manusiawi dengan kita. Dengan menggunakan kata wanita, Paulus mungkin secara tidak langsung ingin menyatakan bahwa Maria adalah seorang wanita dan juga merupakan ibu dari Yesus, dan seorang wanita yang membawa Yesus ke dunia. Dalam referensi singkatnya kepada Maria, Paulus ingin menunjukkan bahwa Maria mempunyai tempat yang kuat dalam sejarah keselamatan. Dan Paulus ingin menunjukkan bahwa Maria adalah Bunda Kristus. Terima kasih. Nah, terima kasih sebelumnya kepada Anastasia yang sudah menjelaskan mengenai peran Maria dalam Perjanjian Baru, khususnya dari kitab Galatia. Nah, selanjutnya, boleh saya minta bantuan kepada salah satu teman, yaitu Damiana, untuk menjelaskan peran Maria dalam Perjanjian Baru, yaitu kitab Matius. Silakan. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai Maria dari Injil Matius. Maria itu memiliki peran penting dalam silsilah. Maria itu disebut sebagai akhir garis lurus yang telah melahirkan Yesus sebagai Mesias. Dalam Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan 25 juga menegaskan bahwa Maria sebagai perawan dan ibu. Tetapi dalam Injil ini juga menjelaskan bahwa Maria itu ditemukan pada saat hamil sebagai Roh Kudus dan ibu dari Yesus. Terima kasih. Baik, terima kasih Damiana atas penjelasannya mengenai peran Maria dalam Injil Matius. Selanjutnya, boleh saya minta kepada teman yang lain, yaitu Anastasia, untuk menjelaskan peran Maria dalam Markus. Silahkan. Oke, saya akan melanjutkan tentang mengenai Injil Markus. Injil Markus itu sendiri sebenarnya tidak menjelaskan Maria secara rinci. Di Injil Markus, Maria hanya disebutkan dalam satu pasal. Pasal itu ada di Markus 3 ayat 31 sampai 35, juga Markus 6 ayat 1 sampai 6. Nama Maria sendiri itu hanya muncul dalam 3 ayat, yaitu di ayat Markus pasal 15 ayat 40, Markus pasal 47 ayat 1, dan Markus pasal 6 ayat 1. Maria sebagai ibu Yesus tidak selalu muncul dalam Markus, namun demikian kita tidak bisa memungkiri bahwa dalam Injil dijelaskan secara rinci bahwa Maria adalah ibunda dari Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Anastasia atas penjelasannya mengenai peran Maria dalam Markus. Selanjutnya, untuk yang terakhir, yaitu peran Maria dalam Lukas. Nah, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan secara rinci tentang peran Maria dalam kitab-kitab sebelumnya. Nah, selanjutnya akan saya tambahkan sedikit mengenai peran Maria dalam Lukas. Nah, karya penginjil Lukas itu terdiri dari 2 buku.
yaitu Injilnya dan Kisah Para Rasul. Dalam Perjanjian Baru, Injil Lukas paling banyak memuat tentang Maria. Maria sendiri memiliki peran penting dalam 2 pasal pertama Injilnya, yaitu mencakup kisah pemberitaan, lalu kunjungan, kelahiran di Bethlehem, kunjungan para gembala kepada bayi Yesus, dan juga presentasi di Bait Suci, serta penemuan Yesus di Bait Suci. Nah, kemudian dalam narasi pelayanan publik Yesus ada beberapa referensi tentang Maria. Nah, dari referensi tentang Maria itu terdapat kisah kabar sukacita yang merupakan salah satu yang paling terkenal dan paling dicintai di tradisi Kristiani. Nah, sekiranya saya boleh minta tolong salah satu teman kita, yaitu Damiana, untuk kembali menjelaskan tentang kisah kabar sukacita. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang kabar sukacita. Tuhan itu menyapa Maria melalui malaikat. Dia itu tidak hanya menyapanya saja, tetapi juga menyapa seluruh umat di dunia. Ini membawa pesan bahwa Tuhan akan datang dan tinggal di Israel dan keselamatan mereka sudah dekat. Oleh karena itu, salam dari malaikat merupakan ajakan bagi umat manusia untuk bergembira dalam batin dan dalam diri mereka. Maria itu diidentifikasikan dengan Putri Sion, dan Yesus yang dikandung Maria diidentifikasikan sebagai Yahweh. Maria itu telah dipenuhi dengan Maria telah dipenuhi dengan rahmat dalam persiapan hidupnya untuk perawan. Maria telah dipenuhi dengan rahmat dalam persiapan hidupnya yang perawan. Seluruh hidupnya adalah pengembangan kasih karunia Tuhan dalam dirinya. Maria adalah manusia yang menyerahkan dirinya sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Dia tidak takut dengan nasibnya. Dia adalah kekasih Tuhan yang penuh rahmat. Maria adalah kemah suci baru di mana Allah bersemayam dalam diri Maria. Maria adalah tabut perjanjian yang hidup. Melalui persetujuan pada pilihan Allah, Maria menerima pilihannya sebagai Bunda Putra Allah. Ketaatan dan kerendahan hati Maria terbukti dalam tanggapannya terhadap kata-kata malaikat. Dia mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Maria adalah model iman seluruh umat di dunia. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada teman-teman sekalian yang sudah menjelaskan secara rinci dan baik mengenai peran Maria dalam Perjanjian Baru. Nah, setelah ini saya ingin menggali lagi inti dari beberapa pengamatan serta berbagai kisah dan peran Maria dalam Perjanjian Baru yang telah teman-teman sampaikan maupun yang telah saya sampaikan sebelumnya. Nah, jadi intinya bagaimana kedudukan atau peran Maria dalam sejarah keselamatan. Nah, kedudukan Bunda Maria dalam gereja amatlah sangat istimewa karena ia adalah orang kudus terbesar melebihi para kudus lainnya karena perannya dalam sejarah keselamatan umat manusia. Nah, karena itulah ia sangat dihormati. Dan Bunda Maria adalah Bunda Allah karena ia telah melahirkan Yesus, Sang Mesias. Nah, terima kasih untuk teman-teman semua yang telah memperhatikan pembelajaran ini hingga akhirnya kita sampai pada akhirnya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa penutup. Nah, saya ingin meminta salah satu dari teman untuk menutup pembelajaran kita dengan berdoa. Silahkan. Sebelum kita menutup kegiatan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, puji dan syukur atas setiap berkat penyertaan-Mu dari awal kegiatan pembelajaran kami hingga pada akhirnya ini. Bapa,
Semoga dengan pembelajaran kami mengenai Maria tadi, kami dapat meneladani sikap dan hidup Maria untuk kehidupan kami selanjutnya. Hanya ini doa dan permohonan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Damiana yang sudah menutup perjumpaan pembelajaran kita hari ini dengan doanya. Nah, sekian pembelajaran dari kami. Semoga dengan pembelajaran ini teman-teman semua yang telah menonton hingga akhir dapat terbantu. Nah, sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.